Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti anak kami tadi, Fahmi, yang semangat. Saya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Supaya tidak terlewatkan, maka saya harus membaca. Karena namanya mik itu sering jadi sihir. Uang yang mik biasanya lali dadatan. Lali nopo. Apa nih sing lali ngomong itu kurang barbar. Alhamdulillah. Saya tidak mau tidur, makanya saya akan ngomong dan tidak banyak. Jangan banyak yang kita omongkan, mumpung ketemu, terlalu capek. Saya lihat gue kuburan, wiridan, bapak-bapak mulia wiridan. Alhamdulillah. Jadi ini adalah majelis tadzakkur, majelis zikir, majelis tahlil, majelis qiraatul Qur'an wa tilawatih dan selanjutnya. Saking capek, makanya saya tidak akan membebani dan tidak akan menambah lagi. Yang pertama, tentu saja saya ucapkan yang terhormat, yaitu pengurus yayasan yang tadi ada 3, ketuanya sekarang hadir. Saya pribadi juga adalah pengurus yayasan. Kepada kepala madrasah aliyah, kepada kepala madrasah sanawiyah, seluruh dewan guru MTSMA, lebih utama lagi adalah para pengasuh guru Ma'had Matali Huda di Tarbiyah Islamiyah, Bapak Ibu wali santri dan juga anak ibu tercinta, rahimahullah wa sallallahu wa barakatuh. Yang pertama, sebagian ungkapan tadi oleh wali santri, ya ngomong dulu penyakit ngomong agak guru ini ngomong gitu, malah mentahlikan selva selfie. Terkadang saya belum mau lagi udah yang terkadang. Itulah dinamika kita dalam mengelola pendidikan. Sing didik memang abot. Kalau mengajar gampang, tapi kalau mendidik itu adalah berat. Makanya harus ada saling. Sering saya beri ilustrasi pada anak-anak imam. Ibarat sekakel. Sekakelnya kudu normal. Kabelnya juga kudu normal. Lampune kudu normal. Lek iki telu ora normal, ya masalah. Sekakel anyar, kabelnya apik, mung lampune mau terang. Tidak nyala. Sering sampai ilustrasi itu harus ada kesadaran bersama. Guru mengasuh sedemikian rupa, kelulusan dan sebagainya. Anak sing dididik itu nurun. Maka jargon yang di pondok ini adalah sam'an mutawakkan. Itu adalah mutlak. Ini menuntut sebagai ikhlas. Lah ikhlas ya apa? Tuntutannya banyak. Saya ini kadang-kadang akhirnya ini Pak Gil. Kalau kadang-kadang tidak bercanda, guru ini tidak bercanda biasa. Nah itu kadang-kadang itu ada. Boleh, berbatas uang. Dari tahun ayo. Saya sampaikan sangat berterima kasih yang disampaikan oleh wakil santri tadi, yaitu Kiai penyair terkenal Jepang, yaitu Asyair bahasa Inggris itu
tulisan poet, Bediut, puisinya namanya Buyem, Asyair, tadi Kiai Aiman Aminan Basari, Kiai Nahir, Kiai ini para penyanyi maksudnya. Yang sudah mengungkapkan tadi rasa apa yang dalam hati itu, apa tadi mirip apa yang saya rasakan. Ini adalah momentum pertama perpisahan. Nanti ini saya patenkan namanya haflatul takharruj, dari kata kharaja yakhruju, kharajan wa khurujan wa makhrajan bahwa kharij, keluar. Jadi kamulah perpisahan betul untuk perpasan antara amat. Yang tidak bisa termoni di pihak lain. Al-Fasl Tasir Wasani Asyar kelas 9 dan kelas 12. Bersyukur sekali kalau merasakan dinamika dan mengelola pendidikan kami pesantren. Pesantren jauh berbeda dengan sekolah. Karena pesantren menuntut totalitas untuk terus mengawasi anak, terus menasihati anak, terus mendidik anak dan selanjutnya. Maka yang ada di pondok itu hanya sekedar pengajar. Apa yang kita lakukan di pondok ini semuanya kegiatan kita itu semuanya muaranya untuk mendidik anak-anak. Sampai tadi ada muhadharah dalam bahasa muhadharah itu yang merupakan salah satu media bagaimana kita mau mendidik anak-anak. Jadi bukan itu tujuan kita, tapi tujuan kita adalah mendidik lewat proses berbahasa. Begitu yang lain-lainnya. Proses-proses itu semuanya dalam rangka bagaimana supaya anak itu betul-betul nanti menjadi anak yang tidak hanya saleh dalam arti keilmuan, anaknya pinter, tapi yang lebih penting yaitu adalah karakter pribadinya yang lebih baik. Makanya kalau sekarang kita mencari orang pandai, betapa mudahnya dan betapa baiknya. Menurut bocah sing apik, saleh, artinya apik, bisa diberi amanah. Jujur ini sehatnya, itulah yang bersisa dalam ini. Oh, pemimpin kita tidak menyediakan, maksud tidak itu. Ini problem. Balik. Yang ketiga, bahwa ini adalah pertama kita mengadakan haflatul takharruj. Semoga ke depan kita bisa lebih lagi. Saya ingin nanti kita lebih berinvest lagi, tapi sudah memberikan gambaran. Tadi kita tampilkan berupa bentuk gambar yang selama ini jadi anak. Ini rasa anak-anak oleh jilid terus yang mulai itu tadi ya gembong khusus. Gembong apa? Gembong khusus. Kadang-kadang bagi-bagi semua terlepas khususnya di Jawa khususnya itu sudah konsekuensi kita memulai pendidikan. Ya kita diberi masukan, bahasa halusnya diberi masukan, bahasa kasarnya tidak diberi kritikan. Tidak apa-apa. Makanya sampai ada kasus dan sebagainya. Kita sadar. Saya berkali mengatakan bahwa ini kita itu masih dalam tahap emergensi darurat. Mutarrun artinya apa? Darurat. Seperti asrama. Sementara ini asrama seperti yang putri bilang itu, yang putra bilang kota. Sekali lagi saya katakan adalah sebuah keterpaksaan. Saya lebih baik berbuat nyata dari saya berhayal keindahan. Nyata meskipun dengan kekurangan dan kita bisa tambah dengan evaluasi dan sebagainya. Dan kita berhayal tentang keindahan. Kita ini sudah melangkah. Ibarat kita mengaji itu sudah kita mulai alif bata. Sudah sampai tahu. Daripada saya khayal saya ngaji tapi dalam mimpi. Dan kita ini semuanya sudah dalam nyata. Makanya saya berharap betul anak-anak yang masih di sini tunjukkan lebih baik lagi. Bantu madrasah, bela madrasah, perjuangan. Caranya mau jadi anak-anak yang baik, anak yang nurut, anak yang saleh, tidak wangkal, orang melusoi, orang melanggar, wis repoti, repot. Maka ribuan kali nasihat saya tidak terhitung. Lek dari santri mau kini suka melanggar, suka tidak tertib, tidak taat, tidak disiplin. Repot. Kita sadar repoti.
Daripada merepoti saya berkali-kali betul. Lillahi ta'ala. Bapak Ibu mendengarkan omongan saya. Daripada kamu di sini tidak tulus, bukti dia itu apa? Suka melanggar, tidak ada suka. Lebih baik dan ikhlas. Keluar dari pondok. Kata-kata saya keluar dari pondok. Saya tidak mau direpoti santri-santri di sini yang tidak mau dididik. Apalagi di sini kita yang menambah jumlah. Yang saya inginkan di sini betul-betul adalah sebuah ketulusan. Jangan sam'an wa ta'atan. Saya mendengar, saya tahu. Jadi ada satu yang ketulusan sama saya. Ketulusan kepada para pendidik, para kiainya semuanya. Itu nomor satu. Dituntut kita adalah ketulusan, keikhlasan itu. Sam'an wa ta'atan, bukan sam'an wa isyanan. Bukan. Ini yang selalu kita tanamkan kesadaran rumah. Kamu mondok apa yang kamu cari? Yang mondok begini orang menambahkan sering tambah-tambah depan. Tidak kini sehingga mau seneng-senengan. Ada wali santri ini repot Pak Pulau Pak. Repot apa? Dia ingin nanti di pondok ini jajan. Terus saya mau kalau Pak. Orang mondok Pak. Bukan cukup selesai Pak. Kali dosa. Ini suatu tantangan. Karena bagi saya suatu pemikiran. Saudara kita itu anak supaya begini baik. Satu hari maksimal 10.000. Tapi yang berbeda. Kita belum bisa memaksa seperti tadi. Intinya bahwa kita semuanya di sini ingin untuk taat. Kalau tidak itu repot dan repot. Kalau tidak lulus cerita itu repot. Merepoti waktu, direpoti. Surat umum itu berikutnya itu soalnya tidak berikutnya. Maka Bapak Ibu semuanya, saya mohon keikhlasannya. Nanti akan menjadikan putra waktu generasi dengan dipilih jadi kadang-kadang tidak cuma tapi ternyata di sini orang pakai enak. Sudahlah, ketika saya panggil sudah Bapak, Ibu, mau diambil saya. Ikhlas. Mau ribut Bapak aja dan mulai lagi. Makin beliau sudah tambah parah di pusat dunia. Ada ini yang belum. Itu yang saya sampaikan pada itu semua. Ketulusan, jangan sentuh betul. Doa dengan siang malam buat bagaimana anda sini pondok, tapi manusia betul dengan penuh dedikasi, penuh cita-cita, penuh keinginan menjadi orang mulia dan orang baik. Ini yang ketiga. Yang keempat. Ini nanti akan kita serahkan masing-masing kelas 9, sudah tamat kelas 9, sudah 12, nanti akan kami serahkan sebagai tanda bahwa kamu pernah belajar di sini. Sering kata-kata Cak Nun tadi, seperti Mas Aiman pernah Aminah tadi, mengatakan ijazah itu sebagai tanda kalau kamu pernah belajar. Untuk syahadah bahasa ini syahadah itu tondol yang awam tahu mondok. Tetapi itu hanya merupakan simbol bahwa kamu punya ilmu. Le awam di syahadah di ijazah tapi lala itu berarti tidak ada artinya apa. Oh yang lebih utama adalah kualitas kita. Ribuan kali saya katakan, kue sekolah berhenti, ujarnya ujung Afrika Selatan dan hati. Lebih geblek. Kamu sekolah di Amerika dan hati. Kalau kamu bisa geblek, ya tetap geblek atau apa. Sekolahmu mau isor gunung, lereng kamu tapi ada kesungguhan yang sungguh-sungguh, kamu juga bisa jadi orang pandai dan orang kritis. Itu maksudnya Allah. Contoh seperti takfir, takfir. Ada 3 tahun mengenai jus, permasalahan 2 jus, 2 tahun pemeluk jus itu besar. Ini ada kesadaran. Kenapa deneng? Karena ada deneng sakit itu. Kalimatnya dereng siapa dereng? Lebih ini kita mondok, apa yang kita harapkan? Tadi pada lampu tadi, bola itu juga hidup, kapalnya juga normal, sekarangnya juga. Tetapi guru menangan, tapi orang diimbangi dengan kesulitan dari santri. Ya repot.
Jangan lupa. Maka saya mohon betul-betul kita anak-anak semuanya bersekolah sahabat tinggi. Mulai kalimat saya, kue sekolah dan dewa, kue tak berita. Sini ada kata-kata yang terkenal yang saya ciptakan berkali-kali. Meskipun kita ini sekolah di Spring, tapi insya Allah tidak kalau single boleh. Meskipun kita tidak bisa, tapi insya Allah tidak akan pengennya di kota. Bisa dikatakan. Artinya apa? Bahwa lokasi itu adalah merupakan hanya satu, nggak terlalu efek. Mulai sekolah ini anak sekian mungkin ada fasilitasnya ini lebih. Tapi sekali lagi ada penentu utama dalam sendiri. Murid itu sendiri. Nyatanya tadi tambah kafir. Seperti syahadah lagi. Zahra ini. Itu sudah ada modal ketika sebelum masuk sini. Masuk sini pas 2 kali. Sekarang nanti syahadahnya tulisannya sudah menghafal 17 juz. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Itu tertinggi 17 juz. 3 tahun, enggak 2 tahun di sini 17 juz. Terus ada lagi yang tadi sudah 3 tahun mengulang juz. Mana sih juz tak? Iya. Dari aulia lumayan 7 juz atau 8 juz. Dari syahadah ada 6 juz. Ini sama-sama. Jadi variatif. Jadi kemampuan anak itu ya terkadang dia mau mempengaruhi. Tapi lebih dari segalanya adalah kesungguhan. Maka saya harapkan semuanya ada kesungguhan. Karena penghafal ilmu, kesungguhan, penanam, mereka. Ketika mengadu itu, gurunya mengadu Pak ini, langsung saya panggil. Ini yang pondok karena sudah pulang saja. Orang apa lagi? Ini jangan takut. Itu juga yang kita punya. Yang ada kesungguhan ini mau. Bayar alfiah ada semakin berbingung hanya 300 berapa. Kalau betul-betul tadi 5 juta berapa. Tapi itu orang semua yang ada 30 mau bertambah. Karena yang kita ini gaya. Maka saya katakan betapa beratnya kita mengelola sebuah pendidikan yang namanya pesantren. Karena 24 jam beda kalau sekolah maka esok awal ini malah 24 jam. Maka saya akan susah ketika kalau malam pas besok pagi libur. Karena bayi guru nggak di sini, hanya pengasuh. Terus anak-anak tidak masuk ke kelas. Kita harus berpikir bagaimana supaya mengkondisikan anak tidak lihat. Kok pondok kok tidak banyak kegiatan upaya. Otak anak nanti ke sana kemari ingin sana. Makanya kasus-kasus kok ngetuk waktu malam. Alasannya apa? Negor, masker raba. Jangan makan. Ya kenapa jangan makan? Kan sudah makan tadi masih lapar Pak. Gue bukan apa ini mau pikir makanan. Ya hari melanggar. Sampai kantin tembok. Sudah saya tembok. Nah ternyata juga rusak. Pelanggaran. Munggah betul. Jadi kamu sadar ketika ada laporan seperti ini. Usul kita masa begitu betul. Mau pakai kalas hidup berbangsa. Tapi faktanya yang jadi repot kalau orang yang tidak sadar, bicara sadar. Makanya saya mohon sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon sekali kali terus diingatkan. Ketika di rumah terus diingatkan. Sementara kami ini juga akan berusaha mengingatkan, terus mendoakan, membina, mendidik dan sebagainya. Selanjutnya ini nanti yang kelas 9, kelas 12 akan mendapatkan satu syahadah tahfidz dan tahfidz. Oke. Kalau yang kita berarti syahadah kita berarti juga. Yang kedua adalah yaitu yang madrasah ini. Jadi nanti masing-masing dapat 2 syahadah. Itu juga yang aliyah yang 12 satu syahadah yaitu dari diniyah madrasah, yang kedua adalah tahfidz yang kita sudah. Jadi masing-masing nanti akan mendapatkan ijazah sertifikat syahadat dari masing-masing kedua. Jadi itu akan menjadi sebuah memori yang sangat-sangat kami kenang. Jadi dulu saya pernah mondok di Magelang.
Dan semoga selama kamu ada di sini betul-betul sebenarnya harapan dari wawasan tadi ada keberkahan, ada kemanfaatan yang kamu dapat dari sini, terutama yang pendidikan di sini dan bermanfaat bagi diri kamu, keluarga, masyarakat, dunia akhirat. Moga-moga amin Allahumma amin. Terakhir, ikut anak sudah punya keputusan. Mohon Bapak Ibu semuanya. Anak maunya mencepat pulang. Jadi kata-katanya bahasa Indonesia, the sooner the better. Lebih cepat lebih baik. Jadi pulang. Ini dari pulang. Ini modal pulang. Satu kalimatnya menggunakan kata-kata sarkastik. Lihat, kok mau jelek itu bukan lagi apa? Pulang cuma. Ini main-main. Karena kurang apa sih pulang selontek. Tapi aja, cuma manja-manja aja. Baca-baca yang bisa tangkap itu baca-baca yang enak. Baik Pak, pulang. Lah ini nanti saya mohon Bapak Ibu semuanya, silakan nanti kalau sholat lebih dulu atau lebih terlebih dulu sholat dulu nanti Pak. Jadi sholat langsung Bapak Ibu silakan. Nanti diangkut sebab jenengan berpulang. Ya, utamanya yang kelas 9-12 loh ya saya katakan ini. Sementara yang lain mubah, tapi sudah ada keputusan bersama antara saya dan mereka semuanya. Pokoknya pulang. Jadi ini hari terakhir bagi semuanya. Kelas 12, kelas 11, kelas 10, 9, 8, 7 hari ini hari terakhir. Jadi setelah itu pulang. Terus yang kelas 7, kelas 8, kelas 10, kelas 11 yang memiliki ini sifatnya juga mubah. Tapi yang reguler jam pagi yang tidak pondok tadi nanti hari Sabtu masuk. Masih ada kelas meeting 1 atau berapa itu juga akan ada surat undangan untuk nanti apa? Penerimaan rapat dari Senin. Kelas 7, kelas 8, kelas 10, kelas 11 Senin tanggal 20 24 Juni nanti mengambil rapat, yaitu rapat kelas 7, 8, 10, 11. Sementara yang kelas 12, kelas 9 hari Ahad depan tanggal 23 Juni berpisah bersama-sama dengan kalian. Bapak Ibu harus datang karena akan menerima ijazah formal, yaitu ijazah reguler pakai plus dan lain-lain. Oke ya, dari Pak ya, dari Bengkulu Bapak Ibu semuanya, nanti setelah sholat zuhur silakan nanti diajak pulang. Tapi yang mau di sini silakan. Tapi di sini, masih mau di lagi. Mudah-mudahan malaikat Israel mau ini ngajak kamu. Mau. Tapi Pak Kuye, jadi tolong yang rumahnya sudah belum dirubah monggo. Tapi harapan saya ketika sudah sholat nanti Bapak Ibu semuanya sama kita jamaah dan sudah pulang. Karena juga nanti jamaah itu bersama-sama di kamar juga silakan atau ibu-ibu semuanya yang berpak kalau nanti monggo. Ini pokoknya kami harapkan bisa sholat lebih dahulu. Itu yang saya sampaikan dan paling akhir adalah kita saya madrasah kita pondok kita harus terus didoakan. Madrasah kita harus terus dibantu, membantu pondok, membantu madrasah materi monggo. Tapi lebih utama adalah doa. Ini paling utama kan doa. Yang kedua, anak-anak ini semuanya ketika di masyarakat
Dadi wong sing apik-apik nek batu iku ana pondok pesantren Matalibul. Nek stempel dari ana madrasah sanawiyah Matalibul. Madrasah aliyah Matalibul. Ketika stempel batu itu elingan orang bakal neko-neko, apalagi melakukan sesuatu yang sangat tidak bermoral. Itu pesan saya. Makanya saling mendoakan, tolong madrasah pondok ini didoakan semoga terus berkembang, memberkahi umat. Allahumma. Kami juga mendoakan Bapak Ibu semuanya, semoga dimudahkan urusannya di dunia ini, utamanya urusan rezeki. Moga-moga rezekinya berlimpah, rezeki halal thayyibah. Moga-moga amin Allahumma amin. Inilah beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Jangan pengen ngomong banyak, mong sudah tersita waktunya, makanya ini poin-poin yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon moga-moga ke depan lebih baik. Supaya ingat, awal tahun pertama pondok ada 26. Dalam perjalanan brodol 6 arek 20. Lho apik hataman iki lho. Ana kena penyakit siji. Akhirnya hilang siji. 20 hilang siji gari 19. Jadi hataman ini nanti yang wisuda mong berapa? 19. Sing sanawiyah 12, sing aliyah 7. Pitu itu ono lanangi telu, lanangi telu betul ya? 4 lanangi 4, wedok telu. Ini periode pertama. Berkali-kali saya katakan as-sabiqunal awwalun. Kamu adalah generasi pertama perintis daripada pondok ini. Semoga kamu akan terus dikenang oleh Allah. Kamu akan terus dapat kiriman ganjaran dari pondok ini semuanya, dari para santri. Saya katakan, maka bersyukurlah kamu, yaitu menjadi as-sabiqunal awwalun, al-fadlu lil mubtadi wa inna ahsanal muqtadi. Perintis apapun tetap yang terbaik, sementara yang melanjutkan adalah sebagai pengikut imam, tetap lebih baik yang pertama. Inilah yang saya sampaikan. Mohon sekali lagi tolong kami dimaafkan. Andaikan kami dengan seluruh pengasuh pondok ini pasti ada kesalahan dan pasti ada kekhilafan, ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Begitu juga anak-anak sudah tak anggap anak sendiri, maka kami maafkan semuanya, pola tingkahnya, kemanjaannya, kemayunya dan lain sebagainya, kenakalannya yang mau. Tapi sekali lagi kalau menyangkut moralitas, sekali lagi moralitas apalagi sampai pidana, wassalam. Paham nggih? Ayo, mari sebelum saya tutup kita membaca kafaratul majlis 3 kali. Ayo bersama, bismillah ya. Ya, cukup saya mengutip tadi ke syair tadi, Mas Aiman Aminan Basyari, Mas Aminan Basyari, apapun pendidikan yang terbaik itu adalah pondok. Apapun pendidikan yang terbaik itu ada pondok. Wes itu saja. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.